warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di blog. Baiklah, saya dari pembicara 1 akan membacakan tentang wilayah rantau. Wilayah rantau merupakan wilayah yang dijadikan sumber mencari hidup di luar wilayah Dare. Di daerah perbatasannya disebut Kikua Dare Kepalau Rantau. Masing-masing lunak memiliki wilayah rantaunya sendiri. 1. Rantau lunak dan tanah datar. Merantau ke daerah barat dan tenggara, daerah rantaunya meliputi 1. Rantau dan kurang asal 22, Lumbua Ambacang, Lumbua Jambi, Gunung Koto, Benai, Pangian, Basra, dan lain-lain. 2. Rantau Pasisir Panjang atau Rantau Banda Satubul, Batang Kabe, Uwo, Surantiah, dan lain-lain. 2. Rantau lunak Agam menyebar ke daerah utara dan barat dengan daerah rantaunya sepanjang pantai Sumatera Hindia, Pasaman Barat, Pasaman Timur, Panti, Rao, Lombok, Singkapiang, dan lain-lain. Sementara ujung dari kepala rantaunya Palembayan, Salare Ayah, Labuak Basuang, dan lain-lain. Rantau lunak 50 Koto memasuki daerah Riau daratan sekarang, yakni Rantau Kampar Kiri dan Rantau Kampar Kanan. Daerah rantaunya Menggilyang Jo Tanjung Bali, Pangkalan Jo Koto Alam, Gunung Malintang, Muaro Paeti, Tanjung Baringin, sampai Rokan Padaligan. Cut lo. Ulang 3. Rantau lunak 50 Koto memasuki daerah Riau daratan sekarang kanan. Daerah rantaunya Menggilyang Jo Tanjung Bali. Tunggu dulu, cut. 3. Rantau lunak 50 Koto memasuki daerah Riau daratan sekarang, yakni Rantau Kampar Kiri. Daerah rantaunya Menggilyang Jo Tanjung Bali, Pangkalan Jo Koto Alam, Gunung Malintang, Muaro Paeti, Tanjung Baringin, sampai Rokan Padalian, Sailan, Punto Jo Limpe Kain, Ludai Jo, Gunung Maleo, dan lain-lain. 9 atau Nagari 9 terletak di Malaysia. Nagari Sungai Ujong, Jelebu, Johor, Lembau, Sigamat, Naniang, Kalang, Pasir Besar, dan Jelai. Wilayah Pasisir. Wilayah Pasisir membentang sepanjang pantai barat Sumatera, mulai dari Tapanuli Selatan ke Sumatera Utara hingga Muko-Muko Bengkulu. Pasisir ini terbagi menjadi dua, yaitu Pasisir Tiku Pariaman dan Pasisir Pasaman. Pertama, Pasisir Tiku Pariaman. Pasisir Tiku Pariaman terbagi 3, yaitu 1. Piaman Lawe meliputi Kasan Juduku, Sinto Jo Lubu Aluang, Sano Jo Boretaji, Tobo Jo Pakandangan, Tiku Jo Pariaman, Nare Jo Sungai Limau, Male Sungai Garinggeng, Limo Koto Jo Kampung Dalam, Sungai Sari dan Sabari, Joga Sabale 6 Lingkuang. Kedua, Padang Salapan suku meliputi Lubuk Kilangan dan 20, Bawah 5, Bawah 9, Sungai Sapiah, Lubuk Minturung, Kota Tangah, dan Lubuk Buayo. Ketiga, ranah pasisir meliputi Silau Jo Lunang, Indropuro Jaya Haji, Pungasan Jo Sungai Tunu, Labuan Balai Salasa, Surantiah Jo Sungai Sirah, Lakitan Jo Koto Baru, Kambang Jo Ampiang Para, Sarata Jo Batang Kapeh, Salido Jo Painan, Gumpo Jo Asam Kumbang, Bayang Koto Barapa, Turusan Kota Sabale. 2. Pasisir Pasaman. Sasa Jo Kinali, Paribatu Jo Koto Baru, Padang Tujuh Jawa Kunyang, Lubuk Pudiang Jaya Gadang, Sontang Muaro Kiawai, Sungai Awo Jo Ujang Gadiang, Pari Jo Ayebangi,
Pinaga jo kijai, talu jo sinurut, cubada jo simpang tonang, rao jo padang nunang, panti lubu asikapiang, bonjo jo kumpalan, balampeh alahan mati candang panjang jo aye manggi. 2. Provinsi Sumatera Barat sebagai wilayah administratif. Wilayah Minangkabau yang disebut Tambo itu secara administratif berada di Provinsi Sumatera Barat. Dibentuk 9 Agustus 1957 berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1997 tentang pembentukan daerah-daerah tingkat 1 Sumatera Barat, Jambi, dan Riau. Hari jadi Provinsi Sumatera Barat diperingati setiap tanggal 1 Oktober. Berdasarkan perda yang ditetapkan DPRD Sumbar 22 Juli 2019. Tanggal 1 Oktober ini merujuk pada dibentuknya Keresiden Sumatera Barat yang dilakukan bersamaan dengan pengambil alihan pemerintah dari penjajah Jepang tanggal 1 Oktober 1945. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, Provinsi Sumatera Barat luas wilayahnya sekitar 42,1 km², terdiri dari 12 kabupaten dan 7 kota. Jumlah penduduk Sumatera Barat tahun 2021 mencapai 5.580.232 jiwa. Mayoritas penduduk Sumatera Barat adalah suku Minangkabau. Di samping itu ada juga bermukim sejumlah bangsa lain seperti Aceh, Batak, Jawa, Ambon, Cina Keling atau India, Nias, dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisa Wulandari, saya pembicara 2. Kali ini saya akan membahas tentang bahasa. Orang Minangkabau memiliki bahasa sendiri yang disebut bahasa Minangkabau atau bahasa Minang. Bahasa Minangkabau termasuk rumpunan bahasa agresifnya yang berasal dari turunan masyarakat daerah tinggi Sumatera Barat. Bahasa Minangkabau memiliki dialek antar kampung dalam satu nagari saja perbedaan dialeknya. Guru besar linguistik dari Universitas Andalas, Profesor Nanda, dalam penelitiannya mengemukakan di Sumatera Barat terdapat 8 dialek bahasa Minangkabau. 1. Dialek Rao Mampat. 2. Dialek Muaro Lolo. 3. Dialek Lubu Alai. 4. Dialek Payakumbuh. 5. Dialek Agam. 6. Dialek Pancong Soal. 7. Dialek Koto Baru.